Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas cara membuat akun SSCASN. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, bisa dilihat pada link yang tertera di deskripsi video ini. Sekedar mengingatkan buat calon pendaftar agar membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum di web. Sebelum melanjutkan proses login, pastikan teman-teman mengakhiri pendaftaran sampai tahapan terakhir atau resume, agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Perhitungan usia pada saat melamar dihitung pada saat waktu mengakhiri pendaftaran. Oke, kita lanjut. Setelah teman-teman mencetak kartu informasi akun, teman-teman langsung saja akses ke sscasn.pkn.go.id. Kemudian klik login, atau klik tombol lanjutkan pendaftaran. Masukkan nomor KTP dan password yang telah dibuat, lalu klik tombol masuk. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian isi biodata caranya adalah seperti berikut. Untuk kolom tempat lahir dan tanggal lahir harus sesuai ijazah dan sesuai yang tertera di KTP. Untuk kolom nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Pada form ini, teman-teman masih dapat mengubah beberapa data yang diinput pada tahap sebelumnya, yaitu nama, email, dan jenis kelamin. Pada kolom gelar, lengkapi kolom gelar depan ijazah dan atau gelar belakang ijazah. Bagi pelamar yang tidak memiliki gelar, dapat mengisinya dengan tanda garis datar. Masukkan alamat yang sesuai dengan KTP dan isi apakah pelamar sedang mengikuti program beasiswa. Jika iya, maka pilih iya, dan jika tidak, maka pilih tidak. Pilih jenis disabilitas dengan mengklik tanda segitiga, maka akan muncul pilihan. Tinggal pilih non-disabilitas jika teman-teman bukan disabilitas. Namun apabila pelamar memilih jenis disabilitas selain non-disabilitas, maka pelamar harus menginput link video yang berkaitan dengan disabilitas yang dipilih. Lengkapi alamat domisili, termasuk kelurahan dan kecamatan, provinsi, dan kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor handphone. Bila data sudah lengkap, klik selanjutnya. Setelah teman-teman melengkapi pengisian biodata, tahap selanjutnya adalah memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Pada tampilan memilih jenis seleksi, pilih jenis seleksi yang sesuai pada kolom yang tersedia. Setelah itu, klik tombol selanjutnya. Pada tahapan ini, pemeriksaan data Dapodik berdasarkan NIK yang dimiliki akan dilakukan. Bagi pelamar yang datanya terdapat pada Dapodik, maka akan tampil data sekolah mengajar dan instansi tempat mengajar. Bagi seluruh pelamar yang data kualifikasi pendidikannya belum tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, maka akan ada tombol untuk melanjutkan validasi kualifikasi pendidikan pada info GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Proses validasi kualifikasi pendidikan akan berlangsung paling lama selama 3 kali 24 jam. Diharapkan pelamar selalu memantau dengan login kembali pada akun SSCASN untuk melihat apakah validasi kualifikasi pendidikan sudah selesai atau belum. Bagi pelamar yang termasuk dalam XK2, dapat juga mengisi data pada form berikut, sehingga terdata juga sebagai pelamar dengan status XK2 dengan memasukkan nomor registrasi ataupun nomor peserta ujian pada seleksi CPNS 2013, formasi tenaga honorer kategori 2 sebelumnya. Setelah tahap kedua selesai, maka akan muncul tampilan selanjutnya yaitu mendaftar formasi. Pertama, pilih instansi pada kolom yang disediakan. Jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silahkan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi tersebut. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman instansi. Klik ikon pilih dan form isian akan tampil seperti ini. Pelamar dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan klik ulang. Pemilihan pendidikan yang tampil adalah berdasarkan data validasi kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dilakukan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pilih jabatan yang akan dilamar. Jabatan akan tampil sesuai dengan pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimiliki. Kemudian pilih formasi lokasi. Isi IPK sesuai dengan yang tercantum di transkrip nilai. Nilai IPK menggunakan tanda titik dan diikuti 2 digit di belakang koma. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat,
isi dengan nilai ijazah. Kemudian isi nomor ijazah. Isi tahun lulus sesuai dengan yang tertera di ijazah. Isi jenis perguruan tinggi, dalam negeri atau luar negeri. Kemudian isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah. Untuk formasi, ketik nama perguruan tinggi. Kolom ini merupakan autocomplete. Untuk mengisi nama perguruan tinggi, masukkan beberapa huruf atau kombinasi nama panjang, nama singkatan, penambahan nama daerah, kemudian pilih nama yang sesuai. Ketik nama perguruan tinggi atau sekolah sesuai dengan yang tercantum di ijazah. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi nama sekolah sesuai yang tertulis di ijazah. Pada kolom akreditasi program studi, isi nama perguruan tinggi dan nama program studi. Jika PT atau prodi yang dipilih sudah terdapat data akreditasinya di Ban PT, maka akreditasi lembaga dan akreditasi program studi akan muncul secara otomatis. Jika lembaga atau prodi tidak terdapat data akreditasinya di Ban PT, maka pelamar dapat mengisi secara mandiri atau manual akreditasi lembaga atau prodinya. Akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi lembaga atau prodi pada saat pelamar lulus. Jadi misalnya lulus tahun 2003 dan pada saat itu terakreditasi A, maka yang diisi adalah akreditasi A. Setelah itu, kemudian isi kode CAPTCHA dan klik selanjutnya. Lalu bagaimana cara untuk mengunggah dokumen? Silakan cek di video selanjutnya.